Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mata kuliah Masyarakat ASEAN, selamat datang di meeting kita yang ke-7, 29 Juni 2020. Di meeting kali ini kita akan mendiskusikan tentang struktur organisasi ASEAN. Jadi bagaimana kemudian ASEAN itu menyusun struktur organisasinya sehingga mampu menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional, ya, daily activity, hingga kegiatan yang sifatnya substansial seperti pengambilan keputusan atas isu-isu tertentu, pemberian rekomendasi, kesepakatan, dan lain sebagainya. Kita menelaah secara rinci, menelaah satu persatu apa saja badan-badan yang ada di ASEAN ini. Mungkin teman-teman masih ingat ya, di mata kuliah organisasi internasional yang lalu, kita pernah mendiskusikan tentang struktur birokrasi dari sebuah organisasi internasional. Jadi, Barkin di dalam bukunya yang berjudul International Organization, Theories and Institution, di tahun 2006, dia mengatakan ada setidaknya 5 hal yang kemudian menjadi penunjang dari sebuah organisasi internasional dari struktur birokrasinya. Yang pertama di sebelah kiri atas teman-teman bisa melihat ada direct implementation. Jadi direct implementation ini adalah sebuah badan yang secara khusus melingkupi isu-isu tertentu. Jadi mungkin kalau misalnya kita mengambil contoh PBB begitu ya, direct implementation ini tuh bisa berupa UNICEF, kemudian UNESCO, kemudian FAO dan lain sebagainya. Jadi memang ada badan yang secara khusus melingkupi sebuah isu tertentu. Jadi diharapkan nanti pencapaian tujuan terhadap isu ini itu menjadi maksimal. Kemudian di sebelah kanan atas teman-teman bisa melihat ada sekretariat. Jadi sekretariat ini hampir di semua organisasi internasional memilikinya. Kenapa? Karena sekretariat ini penting menjalankan fungsi sebagai central administrative organ. Jadi semua hal-hal yang berhubungan dengan administrasi seperti dokumentasi dari kesepakatan atau agreements di antara negara-negara anggota, kemudian hasil-hasil implementasi, laporan-laporannya itu didokumentasikan dan disimpan di sekretariat organisasi internasional tersebut. Kemudian di sebelah kanan bawah teman-teman bisa melihat ada jurisdiction or legal. Jadi jurisdiction or legal ini merupakan badan khusus yang biasanya dibentuk oleh sebuah organisasi internasional untuk menyelesaikan sengketa di antara negara-negara anggota. Jadi ada beberapa organisasi internasional yang memang sengaja membentuk mekanisme tersebut gitu agar semua keputusan atau penyelesaian sengketanya itu bisa berdasarkan norma-norma yang ada di dalam sebuah organisasi internasional tersebut. Kemudian di sebelah kiri bawah, teman-teman bisa melihat di sini ada special bodies. Special bodies itu fungsinya adalah sebagai organ yang mendukung berjalannya sebuah organisasi internasional, baik dari riset, kemudian technical ya, hal-hal yang bersifat teknis untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi internasional dan lain sebagainya. Nah, di yang paling tengah, kenapa kemudian ini menjadi sentral? Karena memang organisasi internasional itu tidak berjalan tanpa adanya funding. Jadi mekanisme funding atau mungkin ada badan khusus yang sengaja dibentuk dalam sebuah organisasi internasional, tugasnya adalah mengurus permasalahan funding. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi internasional tersebut bisa berjalan karena memang mereka punya budget untuk menjalankan program-program kerja mereka. Nah, di sini juga dalam struktur birokrasi organisasi internasional, Barkin membedakan ada 2 human resource dalam sebuah organisasi internasional. Yang pertama adalah human resource yang sifatnya administratif. Jadi dia ini bekerja untuk organisasi internasional tersebut. Dia tidak boleh membawa kepentingan-kepentingan negara dalam menjalankan tugasnya. Sementara di sisi lain ada juga political representative. Jadi human resource yang ini, yang sifatnya political ini, mereka
memang merepresentasikan pemerintahan mereka dan bertugas untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan nasional mereka sehingga dapat terakomodir dalam sebuah organisasi internasional. Nah, ini adalah gambaran bagaimana struktur birokrasi pada, organisasi internasional pada umumnya gitu, dan kita akan melihat bagaimana kemudian ASEAN menyusun struktur birokrasinya berdasarkan, mmm, berdasarkan teori ya atau, mmm, konsep yang ada di dalam bukunya Barkin ini. Nanti kita akan lihat, mmm, mana yang kemudian menjadi bodies of direct implementation, kemudian sekretariat, funding, special bodies, dan juga jurisdiction or legal ini, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya ya, sebenarnya teman-teman bisa merujuk ke, Piagam ASEAN di mana di chapter 4 di sini secara khusus membahas organ-organ yang ada di ASEAN. Jadi ada 9 organ yang memang fungsinya menyokong, mendukung ASEAN dalam, eee mencapai tujuan-tujuannya, dalam kemudian mengimplementasikan keputusan atau kesepakatan yang ada di, level regional dan lain sebagainya. Jadi, mulai dari pasal 7 sampai pasal 15 teman-teman bisa melihat di sini, ada badan-badan tertentu yang memang, wajib menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi mereka sudah memiliki, ranahnya masing-masing untuk mencapai, tujuan-tujuan yang telah dikemukakan oleh ASEAN dalam The ASEAN Charter ini. Nah, dari ke-9, organs ini, dan juga nanti akan ada tambahan ya, terkait dengan, struktur birokrasi dengan, landasan, rujukan teori kita adalah milik Barkin, kita akan memetakan badis mana atau badan mana yang kemudian menjalankan fungsi-fungsi tertentu, begitu. Direct Implementation Bodies di ASEAN, ya. Jadi Direct Implementation Bodies ini, jika kita petakan dari ke-9, organ yang ada di ASEAN itu, ada setidaknya 2 Direct Implementation Bodies di ASEAN. Yang pertama adalah Dewan Masyarakat ASEAN atau ASEAN Community Council, dan yang kedua adalah ASEAN Sectoral Ministerial Bodies. Jadi sebenarnya 2 hal ini, eee ASEAN Community Council itu melingkupi ASEAN Sectoral, Ministerial Bodies gitu ya. Jadi kalau ASEAN Community Council sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui, ASEAN Community memiliki 3 pilar yaitu political security, ekonomi, dan socio culture. Nah di sini, dewan-dewan, ASEAN Community ini memang bertugas untuk memastikan bahwa masing-masing pilar dari komunitas ASEAN ini tuh tercapai tujuan-tujuannya. Jadi, memang mereka, bertugas untuk memastikan adanya integrasi yang lebih dalam yang, bisa mencapai di level masyarakat sipil sehingga, ASEAN ini bisa menjadi sebuah, masyarakat yang, mmm terintegrasi secara mendalam. Nah, dalam hal ini, setiap negara anggota itu memiliki representatif atau diwakili ya oleh, biasanya orang-orang yang memang ahli di bidangnya dalam setiap pertemuan di ASEAN Community Council ini. Nah, sementara itu ASEAN Sectoral Ministerial Bodies itu fungsinya adalah mendukung, pekerjaan dari ASEAN Community Council ini. Dalam hal ini memang, dari kata-katanya sudah bisa kita lihat bahwa ASEAN Sectoral Ministerial ini memang, biasanya per kementerian. Jadi ada kementerian-kementerian tertentu yang kemudian, mereka duduk bersama membicarakan, mendiskusikan, menegosiasikan tentang sebuah isu yang memang mendasar gitu ya untuk setiap, negara anggota ASEAN dan mereka kemudian, mengambil keputusan untuk bekerja sama satu sama lain, agar masalah yang dirasakan oleh setiap negara ASEAN ini, bisa terselesaikan dengan baik, gitu. Nah, di sini, ASEAN Sectoral Ministerial Bodies ini biasanya terdiri dari, senior officials. Jadi, orang-orang yang, sudah expert ya dari masing-masing negara anggota dan, mereka biasanya membidangi atau berasal dari kementerian-kementerian tertentu. Gitu. Nah, hubungan antara ASEAN Community Council dengan ASEAN Sectoral Ministerial Bodies ini sebagai direct implementation bodies in ASEAN
dalam gambar ini ya. Jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman, di sini ada ASEAN Political Security Community. Jadi di pilar ini ada yang namanya ASEAN Community Council, di mana di bawahnya terdiri dari pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh kementerian-kementerian tertentu gitu ya, seperti ASEAN Foreign Minister Meeting, kemudian di sini ada Defense Minister Meeting, Kementerian Pertahanan, kemudian ini Kementerian Hukum, ada juga ASEAN Ministerial Meetings on Transnational Crime ya. Mungkin kalau dari Indonesia diwakili oleh kementerian-kementerian yang secara khusus berhubungan dengan urusan transnational crime. Kemudian di Dewan ASEAN Economic Community, di dalamnya didukung oleh ASEAN Sectoral Ministerial Bodies seperti Economic Minister, kemudian Investment, Finance Ministers, bahkan sampai gubernur bank sentral gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di pilar socio-cultural, Socio-Cultural Community Council itu ada kementerian-kementerian yang juga mendukung di dalamnya. Jadi ada ASEAN Sectoral Ministerial Bodies seperti misalnya kemudian kementerian yang bertanggung jawab soal informasi atau mungkin kalau di Indonesia bisa diwakili oleh Kominfo. Kemudian kementerian yang bertanggung jawab terhadap culture and arts ya, budaya dan juga seni. Terus juga ada kementerian pendidikan dan lain sebagainya. Jadi ini semua adalah hubungan antara ACC dan juga ASEAN Sectoral Ministerial Bodies dalam konteks direct implementation. Jadi masing-masing badan itu memiliki tugasnya sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat oleh ASEAN antar negara-negara anggotanya. Nah, selanjutnya ada sekretariat ya. Jadi di sini ASEAN Sekretariat itu berfungsi sebagai Central Administrative Organ. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat gambar ini ya. Jadi ini adalah bagaimana kemudian struktur yang ada di dalam ASEAN Sekretariat dengan pimpinan tertingginya adalah Sekjen dari ASEAN itu sendiri yang memang fungsinya mengatur hal-hal yang bersifat administratif. Nah, di bawahnya sini teman-teman bisa melihat ada ASPC Department. Jadi ini berhubungan dengan pilar pertama yaitu Political Security, kemudian yang AEC berhubungan dengan pilar ekonomi, kemudian ESCC Departemen ini berhubungan dengan pilar socio-cultural. Jadi ini adalah bagaimana kemudian di dalam sebuah sekretariat itu mereka saling bekerja sama untuk menopang berjalannya ASEAN. Nah, di sini kemudian ASEAN Sekretariat itu didukung oleh ASEAN Coordinating Council. Jadi kalau teman-teman perhatikan di Piagam ASEAN, ASEAN Coordinating Council ini terdiri dari menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN. Jadi memang fungsi mereka adalah melakukan koordinasi terhadap implementasi dari kesepakatan-kesepakatan atau pengambilan keputusan yang ada di KTT ASEAN atau ASEAN Summit, kemudian ASEAN Community Council dan juga ASEAN Sekretariat. Jadi mereka fungsinya adalah mengkoordinasikan, mempersiapkan KTT dan lain sebagainya gitu. Jadi fungsinya sangat sentral untuk mendukung ASEAN Sekretariat gitu. Nah, di sini juga ASEAN Coordinating Council dia nggak bekerja sendiri. Jadi meskipun terdiri dari foreign ministers dari masing-masing negara anggota, tapi ASEAN Coordinating Council ini dia didukung oleh beberapa badan seperti misalnya Committee of Permanent Representative, kemudian ASEAN Connectivity Coordinating Committee, dan juga The Initiative for ASEAN Integration Task Force. Jadi memang mereka
saling bekerja sama untuk, mendukung berjalannya perjanjian-perjanjian yang ada di, ASEAN. Jadi, antara ASEAN Sekretariat dengan ASEAN Coordinating Council ini tergolong sebagai administratif organ atau sekretariat dalam tanda kutip yang ada di, ASEAN. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ASEAN itu tidak berjalan, sedemikian rupa secara sendirinya, tetapi ada sebuah, negara yang kemudian berfungsi sebagai chairman atau ketua ASEAN. Nah, ini, secara khusus dibahas tugas-tugasnya di chapter 10 ya, pasal 31 dan 32. Jadi memang, the chairman of ASEAN ini pada akhirnya membantu ASEAN untuk menyusun agenda-agenda yang akan didiskusikan di level regional dan, itu agenda-agenda tersebut merupakan, ajuan-ajuan isu yang mungkin krusial, untuk dibahas karena berkaitan secara langsung dengan, ke-10 negara anggota ASEAN. Nah, jadi, yang berhak menjadi ketua ASEAN adalah setiap anggota ASEAN dan mereka akan secara bergantian menjadi ketua ASEAN sesuai dengan urutan, alfabet. Kebetulan tahun ini, di tahun 2020 ini, Vietnam menjadi ketua ASEAN. Nah, fungsi dari ketua ASEAN ini kemudian setiap representatifnya itu akan menjadi ketua sidang dalam, pertemuan-pertemuan ASEAN. Jadi memang, dipimpin oleh representatif dari Chairman of ASEAN ini. Nah, periode keketuaan ASEAN itu biasanya dalam 1 tahun. Jadi memang setiap tahun itu akan ganti ketua ASEAN. Nah, di sini fungsi dari Chairman of ASEAN ini, negara ini harus memastikan, sentralitas dari ASEAN. Jadi sekalipun dia juga memiliki kepentingan nasional, tetapi tetap yang namanya, ASEAN centrality gitu ya, hal-hal yang berhubungan dengan ASEAN itu harus, tetap diutamakan. Kemudian mempromosikan adanya pencapaian-pencapaian yang lebih terhadap, upaya untuk membentuk satu komunitas ASEAN dan juga dia harus memastikan jadi, ketua ASEAN ini harus memastikan bagaimana dalam 1 tahun ke depan tujuan-tujuan ASEAN itu bisa tercapai. Nah, di sini, secara internal memang dia mengatur ke semua fungsi tersebut gitu ya. Jadi memang, selain menyusun agenda, mereka juga harus memastikan sentralitas ASEAN, memastikan pencapaian tujuan-tujuan ASEAN, di sektor eksternal dia memiliki fungsi lain yaitu sebagai representatif dari ASEAN. Jadi, ketika membina hubungan dengan mitra di luar ASEAN, ketua ASEAN ini berfungsi untuk, merepresentasikan ASEAN sehingga, diharapkan terbangun sebuah hubungan yang lebih, intensif dan juga lebih dekat dengan, mitra di luar ASEAN itu sendiri. Nah, lalu kita masuk ke special bodies di ASEAN ya, teman-teman. Di sini special bodies, yang tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan riset dan kemudian hal-hal yang sifatnya mendukung pencapaian dari, tujuan organisasi internasional. Di ASEAN sendiri sebenarnya ada setidaknya 2 special bodies ya, berdasarkan Piagam ASEAN di chapter 4 tersebut berkaitan dengan organs. Yang pertama adalah ASEAN Foundation, yang kedua nanti kita akan bahas adalah, ICHR. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ASEAN Foundation atau Yayasan ASEAN ini memang tujuannya adalah untuk mempromosikan, ASEAN awareness. Jadi memang tujuannya adalah memperkuat bagaimana caranya agar masyarakat, ASEAN ini tuh benar-benar bisa terwujud di level, regional. Caranya adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat ASEAN itu sendiri. Jadi entah itu dari segi, kebudayaan, seni, entah itu dari segi hal-hal yang sifatnya saintek, atau juga hal-hal yang bersifat, mmm pengembangan teknologi dan lain sebagainya. Nah, di sini fungsi dari ASEAN Foundation adalah untuk menjalankan project-project seperti misalnya training, workshop, seminar, conference, dan lain sebagainya. Dan beberapa acara-acara yang sifatnya itu, mmm
merepresentasikan ASEAN seperti model ASEAN Meeting itu biasanya didampingi oleh ASEAN Foundation karena memang di sini adalah fungsinya juga sebagai wadah belajar untuk lebih mengenal apa itu ASEAN. Nah, karena ASEAN ini levelnya itu diharapkan bisa menyentuh ke masyarakat sipil, maka aktivitas mereka itu ada di beberapa ranah yang memang sangat dekat dengan masyarakat sipil, seperti misalnya seni dan budaya, kemudian community building, dan juga pendidikan sampai ke media. Jadi memang ASEAN Foundation ini berupaya untuk membuat ASEAN itu lebih dekat dengan masyarakat sipil. Dan teman-teman bisa reach out ya ke ASEAN Foundation ini karena memang dia ada di Jakarta. Badis yang kedua, selain, ASEAN Foundation yang memang lebih dekat, atau fokus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan edukasi ya, mmm, ke masyarakat sipil di Asia Tenggara. Nah, special bodies yang lainnya yang ada di ASEAN adalah ICHR atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Mungkin, teman-teman sering kali mendengar ini ketika, mendengar special bodies ini ketika, ada diskusi tentang, Rohingya, bagaimana kemudian, isu-isu human rights itu sangat kencang ketika, konflik etnis antara, pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya muncul ke permukaan. Nah, di sini memang ASEAN Intergovernmental, Commission on Human Rights atau ICHR ini, merupakan representatif dari ASEAN atau mendemonstrasikan, menunjukkan, tentang komitmennya ASEAN dalam, memperkuat adanya kerjasama internasional kerjasama regional tentang human rights. Jadi memang karena ke sini ya, semakin, mmm, seiring dengan berjalannya waktu hingga di tahun ini, isu-isu yang berhubungan dengan human security itu semakin, mmm sering dibicarakan dan itu berkaitan dengan human rights seperti misalnya kebebasan berpendapat, hak hidup, terus kemudian kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan lain sebagainya itu semakin kencang untuk disuarakan oleh masyarakat sipil. Oleh karenanya di sini ASEAN berusaha untuk mewadahi itu sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari anggota-anggota yang begitu beragam, ada, mmm perspektif yang berbeda tentunya dalam memahami apa itu, hak asasi manusia oleh setiap negara ASEAN. Oleh karenanya di sini ICHR yang kemudian memang mereka, memiliki landasan, deklarasi ya, yaitu ASEAN Declaration on Human Rights atau ADHR, di sini mereka berfungsi untuk mempromosikan diskusi-diskusi tentang human rights tersebut. Jadi, mereka berusaha untuk memberikan rekomendasi terkait dengan bagaimana sih baiknya, isu tentang human rights di satu negara ASEAN ini tuh, diselesaikan atau kemudian, bisa diupayakan untuk menjadi lebih baik. Nah, di sini, tugasnya dari mereka adalah untuk memberikan rekomendasi, membuka dialog-dialog tentang, human rights dan itu tidak hanya melibatkan, representatif atau, senior officials dan lain sebagainya, tapi mereka juga welcoming terhadap, pendapat dari masyarakat sipil. Sehingga fungsi dari ICHR ini juga, merangkul masyarakat sipil ya, merangkul masyarakat ASEAN untuk terlibat dalam kegiatan di, ASEAN itu sendiri, sehingga mereka merasa lebih dekat dengan, adanya organisasi regional bernama ASEAN ini. Nah, di sini, ICHR itu terdiri dari anggota-anggota yang merupakan representatif dari negara-negara anggota. Nah, di sini memang pada akhirnya, pemerintah negara anggota menunjuk representatif tersebut untuk bisa mewakili negaranya dalam diskusi tentang, ICHR. Jadi, mmm dia fungsinya untuk, memberikan pendapat dan juga, memberikan sudut pandang terhadap sebuah isu human rights dan itu berdasarkan sudut pandang dari, sebuah negara pada akhirnya. Nah, selanjutnya teman-teman, ada yang namanya ASEAN Summit. Nah, ASEAN Summit ini adalah, bisa dikatakan sebagai
badan pengambil kebijakan tertinggi di ASEAN gitu ya, supreme, mmm, yang kemudian, berfungsi untuk memutuskan segala isu yang ada di, ASEAN. Nah, sebenarnya kalau teman-teman merujuk pada, pembagian atau klasifikasi dari Barkin tadi, ada yang namanya jurisdiction or legal. Nah, di sini, ASEAN sebenarnya tidak memiliki badan tertentu untuk menjadi badan jurisdiksi, seperti misalnya PBB dengan ICJ dan lain sebagainya. Nah, ASEAN tidak memiliki itu, tetapi setidaknya ASEAN itu punya forum yang fungsinya sebagai legal mekanisme ya dalam organisasi regional ini dan itu adalah ASEAN Summit. Jadi ASEAN Summit ini terdiri dari kepala negara atau kepala pemerintahan dari masing-masing negara anggota. Mereka akan duduk bersama-sama setahun 2 kali untuk mendiskusikan tentang isu-isu yang dianggap krusial. Nah, bahkan ya teman-teman, kalau misalnya memang ASEAN Summit ini dirasa perlu diadakan secara, cepat begitu ya, tidak sesuai dengan agenda, ini bisa saja dilakukan gitu. Seperti misalnya kemudian, di tahun ini tepatnya pada bulan April lalu, ada yang namanya Special ASEAN Summit on COVID-19. Ini, fungsinya adalah untuk segera memutuskan apa yang harus dilakukan oleh ASEAN karena keadaan sangat amat darurat. Jadi memang, dibutuhkan pertemuan secara langsung, tatap muka antar, kepala negara ini agar mereka bisa mengkoordinasikan kerjasama yang lebih baik dalam melingkupi satu isu. Nah, di sini, mmm, fungsi dari ASEAN Summit adalah menyediakan, guidelines kebijakan dan juga mengambil, keputusan terhadap isu-isu kunci yang berhubungan dengan, pencapaian tujuan, ASEAN itu sendiri. Nah, ketika sudah ada kesepakatan di ASEAN Summit, maka setiap negara ASEAN itu dukung, didorong untuk segera melakukan ratifikasi. Seperti misalnya adalah, peresmian ASEAN Charter, itu diresmikannya di ASEAN Summit. Kemudian juga, hal-hal yang sifatnya, mmm, krusial itu juga diputuskannya di ASEAN Summit itu sendiri. Jadi, ASEAN Summit merupakan forum, legal mekanisme yang ada di ASEAN. Selanjutnya ada funding. Jadi, Barkin sudah mengklasifikasikan ada, mmm, struktur atau badan organisasi yang memang secara khusus mewadahi, urusan-urusan funding atau finance. Nah, sebenarnya kalau di ASEAN tidak ada badan khusus, tetapi ada mekanisme terkait dengan bagaimana, ASEAN ini mengupayakan financing agar kegiatan-kegiatan sehari-harinya, pertemuan-pertemuan ASEAN itu bisa berjalan dengan, baik dan juga lancar. Nah, ini ada di chapter 9 ya, terkait dengan budget and financing di ASEAN. Yang pertama adalah utamanya budget and financing atau financing di ASEAN ini digunakan untuk mendukung, kegiatan operasional yang dilakukan oleh ASEAN Sekretariat gitu. Karena memang badan ini, sebagai sentral administratif organ, jadi mereka pasti membutuhkan banyak, budget untuk melaksanakan kegiatan, operasionalnya sehari-hari. Nah, di sini budgetnya itu berasal dari iuran anggota yang dibagi secara, equal melalui, kontribusi tahunan gitu. Jadi, sumber dari budget and financing-nya ASEAN ini ada dari negara anggota. Nah, kemudian juga, penggunaan dari, eee, funding di ASEAN ini adalah dengan cara ASEAN Sekretariat memberikan, proposal, yang sifatnya tahunan dan itu harus disetujui oleh, ASEAN Coordinating, Council dan kemudian dia mendapatkan atau direkomendasikan oleh Committee of Permanent Representative. Jadi financing di ASEAN ini memang, dijalankan hanya dengan mekanisme atau guidelines tanpa adanya badan tertentu yang memang secara khusus mengatur untuk, ASEAN budget ini. Nah, selanjutnya tadi juga di, konsepnya Barkin ada 2
human resource ya yang bersifat administratif dan juga bersifat political. Nah, di ASEAN pun sama, teman-teman. Kita bisa lihat yang pertama ada administrative employees. Jadi memang dia ini sifatnya netral. Dia ketika bekerja untuk ASEAN, dia tidak bisa membawa kepentingan dari negara anggota, kepentingan dari negaranya, maksud saya. Sementara itu ada juga yang namanya political appointees atau orang-orang yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah negara anggota untuk mewakili negara anggotanya dalam forum-forum ASEAN. Nah, kita mulai dari administrative employees dulu. Biasanya administrative employees ini mereka mendukung kegiatan operasional dari ASEAN. Jadi mereka itu bekerja di ASEAN Sekretariat. Bahkan Sekretari Jenderal pun, Sekjen ASEAN itu berfungsi sebagai administrative employees. Jadi dia tidak bisa merepresentasikan kepentingan negaranya ketika bekerja atau menjalankan fungsinya. Dan juga administrative employees ini bisa teman-teman temukan di ASEAN Foundation gitu. Nah, sementara political appointees sebagai human resources di ASEAN, mereka bisa teman-teman temui ya di ICHR. Karena ICHR itu seperti yang tadi sudah saya katakan, ICHR members itu dijuluki representatif dari negara-negara anggota. Dan juga ada di ASEAN National Secretariat. Nah, ASEAN National Secretariat ini lebih kepada bagaimana kemudian ada sekretariat tertentu di ASEAN dalam negara-negara anggota. Nah, political appointees ini juga adalah Committee of Permanent Representative to ASEAN. Jadi memang Committee of Permanent Representative ini mereka berfungsi sebagai perwakilan dari negara-negara anggota ya, yang fungsinya adalah mengawasi jalannya ASEAN agar kepentingan dari negaranya itu bisa terakomodir oleh ASEAN itu sendiri. Jadi di pasal 12 yang berkaitan dengan Committee of Permanent Representative to ASEAN dijelaskan bahwa negara anggota ASEAN masing-masing mengangkat seorang wakil tetap untuk ASEAN dengan gelar duta besar dan itu kedudukannya di Jakarta. Nah, para wakil tetap ini secara kolektif jadi 10 orang ya jumlahnya menjadi komite wakil tetap yang berkewajiban untuk mendukung kerja-kerja ASEAN Community Council, kemudian ASEAN Sectoral Ministerial Bodies, kemudian berkoordinasi dengan sekretariat nasional di ASEAN dan juga badan kementerian ASEAN lain. Jadi intinya dia menjalankan fungsi-fungsi yang kemudian akan ditentukan oleh ASEAN Coordinating Council. Jadi memang mereka secara singkat itu mereka tetap merepresentasikan negara-negara mereka dalam ASEAN itu sendiri. Oke, jadi itu adalah 5 klasifikasi utama struktur-struktur yang ada di ASEAN ya. Teman-teman bisa merujuk ke bukunya Barkin dan kemudian melihat secara langsung fungsi dari masing-masing badan tersebut dalam ASEAN itu seperti apa. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang ASEAN Organizational Structure, bagaimana ASEAN menyusun struktur organisasinya, dan teman-teman bisa lihat juga bahwa di dalam Piagam ASEAN sudah ada 9 badan yang kemudian didukung oleh fungsi-fungsi lain seperti political appointees, kemudian juga financing dan lain sebagainya. Dan itu bisa teman-teman klasifikasikan sesuai dengan pemetaan yang sudah digambarkan oleh Samuel Barkin dalam bukunya. Jadi untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa rujuk ke Piagam ASEAN dan juga masing-masing menjalankan fungsinya itu seperti apa sehingga itu bisa teman-teman petakan juga ke dalam konsep yang sudah didiskusikan oleh Barkin di bukunya. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan atau saran atau masukan, silahkan drop pertanyaan teman-teman ya. Pendapat juga boleh di discussion meeting kita, dan jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan kuis yang sudah saya
letakkan di link, di e-learning kita ya. Ada 2 pertanyaan yang harus teman-teman jawab, jadi silahkan dikerjakan sebaik mungkin, tentang bagaimana, struktur organisasi ASEAN ini dibentuk. Itu saja dari saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri lecture saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.